saya akan menjelaskan mengenai kritik formalisme Rusia. Formalisme Rusia adalah sekolah kritik sastra di Rusia dari tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Formalisme merupakan cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, dan sosiologis karena ia sepenuhnya mengarahkan perhatiannya pada bentuk karya sastra itu sendiri. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra. Beberapa pokok gagasan, istilah, dan dalil utama formalisme antara lain: yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi atau disebut dengan tidak otomatis. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana bahasa yang dipergunakan pengarang. Teknik-teknik itu misalnya seperti menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua, teori naratif atau disebut dengan struktur naratif yang bersifat unik dan berbeda-beda. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif untuk kepentingan analisis teks naratif. Mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Yang ketiga, analisis motif, di antaranya tujuan, harapan, dan makna tertentu. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah secara prinsip mereka mengarahkan perhatian kita kepada unsur kesastraan dan fungsi puitik. Sampai sekarang masih banyak dipergunakan istilah teori sastra dan analisis sastra yang berasal dari kaum formalis. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh penelitian dalam analisis karya sastra yang berjudul Orde Baru sebagai landasan fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari, kajian formalisme Rusia oleh Alvia Rohmasya, di mana hasil pembahasan dari penelitian tersebut diantaranya peristiwa Tanjung Priok. Dari kutipan Madasari tahun 2010, halaman 135 sampai 136, terlihat adanya peristiwa kerusuhan antara umat Islam dengan anggota militer. Para anggota militer memasuki masjid tanpa melepas sepatu. Orang-orang datang ke masjid menyerang anggota militer yang kemudian terjadi tembakan. Pengarang tidak secara langsung menggambarkan tragedi Tanjung Priok. Pengarang bahkan tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian perkara. Hanya dicantumkan keterangan tempat di ibu kota yang menunjukkan lokasi Jakarta dan keterangan waktu. Pertengahan September dan tahun 1984. Akan tetapi, fakta yang ditemukan pada pertengahan September 1984 adalah kerusuhan massal yang melibatkan umat Islam dengan militer di Tanjung Priok, Jakarta. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa formalisme adalah salah satu mazhab dalam teori sastra modern. Kelahiran mazhab ini dirintis oleh sejumlah ahli linguistik dan ahli sastra Rusia.
Hal ini didasarkan pada keyakinan para formalis bahwa studi seperti itu sangat mungkin dan memang pantas dilakukan. Kaum formalis yakin bahwa studi-studi mereka akan meningkatkan kemampuan pembaca untuk membaca teks sastra dengan cara yang cepat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.